Pemirsa Metro Siang kali ini mengangkat soal dugaan penyelewengan dalam sistem haji kita. Setiap tahun jutaan warga Indonesia menunggu giliran naik haji, bertahun-tahun antri, ada yang sampai belasan bahkan puluhan tahun. Karena kuota haji terbatas, jadi wajar kalau publik bereaksi keras ketika kuota itu ternyata diduga dibagi tidak adil. Dan dari sinilah kemudian dugaan korupsi kuota haji dimulai. Tahun lalu pemirsa, tepatnya jelang musim haji 2024, Arab Saudi ini memberikan tambahan kuota haji itu untuk Indonesia jumlahnya 20.000 orang pemirsa. Kemudian cara baginya jadi pertanyaan. Kementerian Agama waktu itu membagi dua, 10.000 untuk jemaah reguler, 10.000 lagi untuk jemaah haji khusus alias lewat jalur travel. Mungkin maksudnya adil gitu ya, supaya adil sehingga dibagi langsung dua. Nah masalahnya pemirsa, pembagian ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, diatur jelas komposisinya harus 92% untuk jemaah reguler dan hanya 8% untuk jemaah khusus. Dan aturan ini disebut juga berlaku untuk kuota tambahan. Panitia khusus haji DPR RI kemudian buka suara. Mereka menilai pembagian 10.000 ini melanggar pasal 64 Undang-Undang Haji. Anggota Pansus Haji pada saat itu Wisnu Wijaya menyebutkan ini bisa membuka ruang untuk penyalahgunaan kuota. Bukan cuma potensi gratifikasi, semua perspektif kemudian diselidiki, khususnya juga dugaan jual beli kuota oleh oknum penyelenggara travel yang menerima alokasi tidak sah. Bahkan ada informasi awal yang mengarah pada adanya kong kali kong antara oknum pejabat dan penyelenggara travel tertentu. Nah, Pansus ini juga mengungkap bahwa sebagian travel yang menerima kuota tambahan tidak tercatat dalam sistem resmi Siskohat. Artinya, kuota bisa saja dialihkan ke biro-biro haji yang tidak memiliki izin resmi, menyalahi regulasi. Oleh karena itu perlu diperiksa semua dugaan-dugaan ini biar semuanya clear. Kasus ini kemudian sudah masuk ke tahap penyelidikan KPK, beberapa pihak juga sudah dipanggil, pemirsa diantaranya ada Dirjen PHU, ada BPKH dan juga pemilik travel. Hari ini juga ex-Menak Yakut dipanggil dan juga kasusnya masih di tahap penyelidikan. Nah di sini pemirsa belum ada tersangka sebenarnya, tapi KPK menyatakan pengusutan akan berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam alokasi kuota, indikasi gratifikasi atau suap dan juga potensi pelanggaran sistem pengawasan di Kementerian Agama. Kita simak pernyataan dari KPK. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini. Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan. Menanggapi polemik ini, Kementerian Agama memberikan penjelasan resmi pemirsa. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menyatakan pembagian kuota tambahan 10.000 ini adalah hasil kesepakatan teknis yang dituangkan dalam MOU resmi antara Menak RI dan Menteri Haji Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Menurut Hilman, alasan teknis seperti misalnya keterbatasan zonasi di Mina, keterbatasan akomodasi, dan efisiensi pelaksanaan ini menjadi dasar pembagian tersebut. Ia juga menjelaskan kebijakan ini dibuat bukan untuk melanggar undang-undang, tapi sebagai respons terhadap dinamika teknis di lapangan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sendiri ini juga menegaskan tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya. Jadi pihaknya menyatakan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak ada pihak yang diistimewakan. Juru bicara Kemenak Ana Hasbi pada saat itu juga membantah isu adanya kuota tanpa masa tunggu atau kuota yang memperpendek antrean. Yang menjelaskan bahwa seluruh jemaah reguler tetap diberangkatkan sesuai urutan porsi berdasarkan data Siskohat. Sementara yang ramai pada saat itu di angka 3.503 jemaah haji khusus yang diberangkatkan, ini adalah hasil pelunasan sisa kuota, jadi bukan dari pendaftaran jalur instan. Kemenak juga menyatakan siap bekerja sama dengan DPR dan KPK. Dirjen Hilman mengatakan seluruh dokumen pendukung seperti MOU, kemudian data pelunasan dan komunikasi dengan otoritas Saudi juga sudah disiapkan untuk diserahkan ke panitia khusus DPR. Di balik skema ini yang paling dirugikan pemirsa jelas adalah jemaah reguler. Karena kuota mereka dipangkas, antrian makin panjang, bahkan di sejumlah provinsi waktu tunggu haji reguler sudah tembus 30 tahun lebih.
Yang daftar hari ini baru bisa berangkat di tahun 2055. Dan kalau praktik ini dibiarkan, publik akan makin sulit percaya pada sistem penyelenggaraan haji kita. Untuk itu, haji kita ingatkan pemirsa adalah ibadah, bukan komoditas. Dan kuota bukan hak istimewa untuk diperebutkan segelintir pihak. Jika dugaan korupsi kuota ini terbukti, bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap jutaan umat yang sabar menanti panggilan suci. Nah, kami akan membahasnya pemirsa dengan salah satu pansus di siang hari ini dengan perkembangan dugaan korupsi kuota haji. Sudah bergabung bersama kami anggota Pansus Haji 2024 DPR RI Wisnu Wijaya. Pak Wisnu, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Pak, Pansus ini menganggap yang tanggung jawab menteri atau stafnya? Baik, kita di Pansus sudah memanggil semua staf, termasuk semua dirjen di Kementerian Agama, dan mereka menjawab bahwa wewenangnya, keputusannya, itu yang mengambil adalah menteri. Jadi ini saat ini adalah menjadi tanggung jawab mantan Menteri Agama, Bapak Komas, gitu kan. Ketika kita di Pansus, kita panggil beberapa kali, beliau tidak hadir, mangkir dengan alasan kunjungan ke luar negeri yang tidak ada signifikansi sama sekali dengan penyelesaian masalah haji 2024 saat itu. Oke, Pak Wisnu, berarti ex-Menak pada saat itu sampai sekarang juga tidak pernah menjelaskan secara langsung ke Pansus? Sama sekali tidak pernah, sampai kita mengeluarkan butir-butir hasil keputusan Pansus di paripurna, karena dipanggil beberapa kali beliau mangkir, dan kita ke investigasi ke Saudi pun ketika pembagian kuota haji yang dibuatnya 50-50 tidak sesuai dengan Kepres, artinya melanggar dari Kepres, itu adalah wewenangnya ex-Menak. Kita sudah sampai tanyakan juga ke Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia, mereka tidak memberikan arahan untuk 50% sebagaimana disebutkan oleh Prof. Hilman dan ex-Menak. Mereka memberikannya gelondongan, segini jumlah yang diberikan untuk kuota tambahannya, tapi kenapa menjadi pelanggaran ketika tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Gitu, Kang Anggi. Baik, berarti Pansus juga sudah sampai komunikasinya ke pihak Saudi, dan berarti juga Pansus tidak bisa terima bahwa pernyataan respons dari Kemenak adalah bahwa ada MOU yang menyatakan pembagiannya sudah jelas. Berarti MOU-nya ada, tapi bagi-baginya itu tidak disebutkan secara rigid sebenarnya ya Pak Wisnu ya? Iya, betul. Jadi MOU-nya adalah kuota tambahan yang saat itu sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada tambahan kurang lebihnya 20.000, tetapi kita mesti harus kembalian kepada mekanisme, karena antrian haji reguler ada 5,3 juta jamaah. Jadi tidak benar kalau kemudian dibuatnya 50-50, itu sama sekali tidak ada skala prioritas untuk menyelesaikan antrian yang begitu panjang 5,3 juta jamaah. Dan beberapa PHU juga sudah kita panggil, ada tidak benar adanya kalau ternyata reguler itu pun ada yang baru mendaftar dan langsung berangkat. Begitupun Haji Plus yang mestinya ikut antrian, ada yang baru membayar dan kemudian berangkat. Itu semua data ada semua di Pansus. Oke, berarti itu sudah terbukti dari Pansus menemukan data bahwa ada yang bayar saat itu juga dan langsung berangkat saat itu juga ya Pak ya? Ada datanya. Bagaimana dengan tadi klarifikasi dari pihak Kemenak yang menyatakan bahwa yang berangkat itu adalah mereka yang bayar sisa kuotanya Pak, bukan saat itu juga? Nah, maka saat ini harus menjadi terang benderang, karena ada dua pendapat yang tidak sinkron, maka harus dilakukan cross check sesuai dengan data yang ada. Dan kami akan terus kawal itu data tersebut. Dan di Siskohat yang kemarin pun semua orang pegang password, semua orang bisa merubah-rubah. Ketika kita melakukan sidak di kantor pusat Siskohat, itu yang harus dievaluasi sekali supaya tidak menjadi terulang di antrian-antrian berikutnya. Jadi harapan kami ini mesti harus menjadi makin terang benderang dengan dipanggilnya
orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Nyatanya di lapangan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Oke, oleh karena itu Pansus juga memasukkan poin bahwa ada dugaan pengawasannya tidak terjadi karena tadi Bapak sebutkan ya password itu semua orang bisa merubah data pada saat itu juga, begitu ya? Betul. Oke, Betul. Pak Wisnu, pertanyaan saya, kalau DPR pada saat itu sudah menemukan adanya bukti-bukti yang mencurigakan atau yang dianggap penyelewengan, kenapa pada saat itu tidak bisa langsung menghentikan, Pak Wisnu? Baik, itu kan sudah berjalan ya. Ketika kita lakukan sidak itu mekanisme sudah berjalan dan kami sudah berikan masukan dan kami juga memanggil ex-Menak tetapi sebagai decision maker pada saat itu, tapi nyatanya beliau tidak mengindahkan panggilan tersebut dan berulang-ulang kali mangkir dari panggilan tersebut. Oke, nah pelanggaran-pelanggaran ditemukan ini tidak diserahkan ke penegak hukum, Pak Wisnu? Baik, dari Pansus beberapa butir yang menjadi kesimpulan dan dibacakan di paripurna itu menyampaikan bahwa untuk penyelesaian masalah ini dikembalikan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan. Itu sudah kami berikan. Oke. Pada Pansus sebenarnya Maka hari ini ada pemanggilan-pemanggilan itu adalah lanjutan dari kinerja Pansus 2024. Oke, berarti menurut Pak Wisnu apa yang terjadi hari ini juga itu adalah ada andil dari Pansus ya untuk memberikan bukti dan data-data yang jelas berkenaan dengan temuan-temuannya begitu. Pak Wisnu, kenapa dari Pansus juga tidak berani memberikan data ke publik langsung, Pak? Adanya misalnya tadi ada kuota tambahan atau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, Pak? Itu sudah kami sampaikan ya beberapa lewat press release gitu. Oke. Dan itu juga sudah sangat terbuka sekali di sidang Pansus, di rapat-rapat Pansus, karena beberapa kita secara terbuka. Nah, kami berharap pihak yang berwenang hari ini dalam kaitannya adalah kepolisian, dalam kaitannya adalah KPK, untuk segera menseriusi apa kinerja dari Pansus yang sudah kami laporkan, karena itu sudah menjadi wewenang mereka, bukan lagi wewenang daripada DPR RI, untuk segera take action, untuk segera bergerak. Supaya apa? Karena kita sudah harus mempersiapkan haji 2026, kemarin 2025 lewat gitu. Dan harapannya perbaikan ini harus ada ketegasan-ketegasan dari pihak yang berwenang tersebut. Oke, Pak Wisnu, satu hal, bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH dalam kasus ini? Apakah mereka sebenarnya juga tahu alokasi yang tidak wajar? Oh ya, jadi kemarin kita kritisi BPKH karena BPKH adalah menjadi pengelola keuangan haji. Ala kulli hal mereka itu seperti kasir saja. Jadi mereka mengeluarkan apa yang diminta oleh ex-Menak gitu. Jadi tanpa kemudian berani untuk menyampaikan seperti ini undang-undang yang berlaku. Padahal mereka tahu yang duduk di BPKH bagaimana aturannya. Ketika kami panggil pun mereka mengakui bahwa mereka sadar benar dan paham akan adanya peraturan tersebut. Tapi ini pun dilanggar karena mereka memposisikan sebagaimana kasir, ya diminta kemudian dikeluarkan. Seperti itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi untuk BPKH. Baik, Pak Wisnu, apakah Pansus ini menemukan adanya kemungkinan kuota haji kemarin yang diberikan ke tokoh-tokoh politik, relasi pejabat atau mitra strategis Kemenak? Diulang, mohon maaf. Ya, Pak Wisnu, pada saat kemarin melakukan pemeriksaan ini, apakah Pansus ini menemukan adanya kemungkinan kuota haji khusus ini diberikan kepada tokoh-tokoh politik, kemudian juga relasi pejabat atau juga mitra strategis dari Kemenak itu sendiri? Kami tidak menemukan itu. Yang kami temukan adalah secara general, secara global, beberapa PHU itu mendapatkan privilege untuk terus kemudian bisa memberangkatkan yang mereka tanpa antrian sama sekali. Baik, anggota Pansus itu menjadi 2000, tugas dari penyelidikan ya untuk melakukan penyelidikan. Baik, Pak Wisnu, terima kasih Pak untuk penjelasannya di siang hari ini. Semoga semakin jelas ya Pak ya, karena sekali lagi yang reguler ini yang paling terkena dampaknya sebagai ada penyelewengan kalau memang nanti ditemukan begitu. Pak Wisnu, terima kasih sekali lagi Pak. Download Metro TV Extend sekarang.